Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teni Bagindo di channel Apa Itu. Pada video sebelumnya tentang SP32 Cam, kita sudah memprogram SP32 Cam menjadi IP kamera menggunakan Arduino Mega. Nah, kali ini saya tidak menggunakan Arduino Mega, tapi pakai ini ada beberapa USB TTL ataupun USB Shield. Kenapa saya masih bahas SP32 Cam? Waktu kita program pakai Arduino Mega semuanya jalan lancar ya, smooth, nggak ada masalah. Tapi kenyataannya banyak yang suka nanya, ataupun saya sendiri juga pernah ngalamin sih. Kita program udah jadi, tapi nggak bisa di-connect, atau programnya susah. Jadi waktu kita upload sketch-nya atau compile-nya selesai, upload, gagal, nggak bisa connect. Jadi saya akan bahas masalah-masalah yang kita hadapin saat kita program SP32 Cam, sehingga pemirsa tidak mengalami hal yang sama. Jadi poinnya ada 3 permasalahan yang umum. Pertama, brownout. Biasanya brownout itu terjadi kalau kita misalnya pakai USB to TTL. Di sini USB to TTL itu ada 2 voltase ya. Ini bisa 5 volt ataupun 3,3 volt. Nah, saat kita program pakai USB to TTL dan kita pakai 3,3 volt, programnya lancar. Tapi setelah dia reboot, reset, kan biasanya di sketchnya tuh kalau udah di Arduino IDE di bawah tuh di locknya itu, kalau sudah selesai dia bilang hard reset gitu kan. Kita pencet reset buttonnya ini, habis itu booting, kita buka serial monitor, booting, ntar ada message tuh brownout detector, brownout trigger detector. Artinya brownout itu adalah dikala board SP32 Cam ini kekurangan voltase. Jadi kalau kita pakai 3,3 volt dari USB to TTL, kemungkinan nggak bisa boot up, atau voltasenya kurang atau tidak stabil. Nah, biasanya sistem kalau terjadi brownout, dia langsung stop untuk hindarin kerusakan pada hardware. Oke, yang pertama brownout. Yang kedua, biasanya kita sudah selesai program, sketch-nya jalan lancar, tapi begitu kita akses pakai web browser, web browsernya kebuka, tapi ada jalannya nggak smooth gitu kan. Kita buka videonya, kita run, ntar videonya patah-patah, kadang jalan, ntar berhenti lagi dan sebagainya. Kita pikir mungkin frame rate-nya kurang, ini kita naikin, tapi tetap itu selalu kayak gitu. Dan kenapa itu terjadi? Itu dikala kita misalkan pakai USB to TTL ini, kita kasih voltasenya 5 volt, kita colok USB-nya komputer. Nah, USB-nya komputer itu ampernya nggak tahu ya, ada yang besar, ada yang kecil gitu kan. Kalau kita pakai komputer yang bisa quick charge, mungkin ampernya besar, mungkin 1 ampere atau berapa. Nah, si SP32 Cam ini perlu ampere yang cukup besar. Besarnya berapa? Ntar kita tonton. Yang ketiga, masalahnya saat kita mau program atau mau kita upload sketch-nya, ada message di log itu fatal error, connection timeout atau apa gitu kan. Nah, kali ini saya akan mensimulasikan error-error itu, sehingga pemirsa nggak perlu ngalamin itu. Jadi kalaupun ngalamin itu nggak perlu panik, udah tahu masalahnya apa, bagaimana caranya. Oke, kita langsung aja ke komputer. Nah, sebelum kita ke komputer, nah ini ada 2 USB, satu USB to TTL, satu lagi USB Shield buat SP32 Cam. Nah, kita pakai dua-duanya buat kita simulasiin error, masing-masing error. Oke, caranya gimana? Ini kita colok kayak sini, kita pasang kabel USB-nya. Oke, ini sketch-nya udah buka. Ini sketch yang lama, bedanya cuma satu, passwordnya saya buang. Jadi ini saya command out di sini. Kita setting boardnya kita ganti SP3 from modul. Tuh kita ke tools, speednya, baud rate-nya 115/200. Ini biarin aja. Habis itu passion skemanya huge HP. Ini sama seperti video yang lama. Nah, terus terakhir portnya ya. Portnya COM15. Nah, kalau udah kita compile. Kenapa saya compile dulu baru saya upload? Soalnya kalau udah di compile, biasanya kalau kita mau upload berikutnya lebih cepat. Tapi kalau belum, dia ulang lagi dari awal. Compile-nya udah selesai, sekarang kita upload sketch-nya. Nah, sekarang kita akan ngadepin yang namanya error connection. Dia akan keep connecting sampai dapat message-nya fatal error. Nah,
An error occurred while uploading the SCAD. A fatal error occurred, failed to connect to SP32. Timeout waiting for packet header. Ini masalahnya simple. Kita nggak membuat si SP32 cam ini modnya jadi upload gitu. Jadi gini, SP ini kalau kita mau tulis, kita harus rubah dulu modnya itu dari run mode jadi upload mode gitu kan. Caranya gimana? Kalau kita masih ingat di video sebelumnya, kita jumper reset ke ground. Nah di sini ada nih, bukan reset, IO 0. Nah ini ada nih di sini nih. Jadi si USB shield ini dia sebelah kiri ada reset, sebelah kanan ada reset, sebelah kiri ada IO 0. Nah IO 0 ini harus kita aktifin. Caranya gimana? Kita cabut. Nah waktu kita mau nyalain, kita pencet nih. Oke. Harusnya detect di sini. Kita lihat portnya berapa, 15. Oke. Sekarang kita upload. Nah sekarang dia jalan. Jadi kalau kita dapat masalah nggak bisa connecting ke SP32 board, artinya dia nggak dalam posisi modus upload ya, atau modus programming. Oke, ini udah selesai. Kita buka serial monitornya. Serial monitor kita buka. Terus kita pencet reset button. Saya coba pakai reset yang ini, cuma nggak mau ya. Coba tes. Nothing happen. Kita coba yang ini, reset button yang di boardnya langsung. Nah dia mau nih. Oke, ini langsung buka nih. Nah ini udah sukses. Coba kita buka browser 192 168 1216/stream. Nah langsung buka. Oke, nah ini lancar. Nah ini agak patah-patah nih, tuh patah-patah kan. Kita pakai metode berikutnya, pakai si USB TTL. Kita cabut dulu. Sekarang pinoutnya apa aja sih? Nih USB TTL nih, pinoutnya 5 volt 3,3. Ini VCC ini buat ngejumper ya. Kalau kita mau pakai 3,3, kita connect ke sini. Nah kita pakai 3,3 aja karena kita mau demoin brownout. Jadi 3,3 TX, RX sama ground. Jadi cuma 4 pin yang kita jumper. Tapi kita perlu 5 kabel. Kenapa 5 kabel? Satu lagi buat jumper dari IO 0 ke ground, biar dia bisa diprogram. Oke, ini groundnya kita pasang. Ground ke ground 3,3 volt. Kita connect ke 3,3 volt. Kita connectnya RX ke, nah saya gambarin ya sini biar kelihatan. Nah waktu kita pakai Mega, misalnya di sini ada apa tadi skemanya nih, coba nggak kelihatan. 3,3 ya. Oke, 3,3 volt. Habis itu ada IO 4 ya, IO 4. Habis itu IO 0. Habis itu ada ground. Habis itu VCC. Habis itu UOR, UOT, di ujungnya ground. Sebelah sini nggak kita pakai. Nah waktu kita pakai Mega, 5 volt kita pakai. Waktu kita Mega tetap 4 kabel, tapi UOR nya kita connect ke RX, UOT nya ke TX. Nah kalau kita pakai serial to TTL, ini nggak begini. Ini connect-nya UOT ke RX, UOR ke TX, jadi di cross gitu kan. Nah karena waktu itu kita nggak pakai board Mega, kita pakai USB TTL nya aja, makanya dia nggak berubah. Kalau di Arduino board kayak gitu. RX berarti ke UOT, UOR, sebelahnya UOT, UOR ke TX. Nah kalau udah IO 0 nya ke ground, IO 0 yang ini ground sebelahnya. Kita buka sketnya, ini tadi sketnya sama, kita tinggal connect aja.
Nah, tinggal kita pilih portnya COM15, sisanya sama, nggak ada perubahan, tinggal kita upload. Nah, dia langsung bisa tulis. Kenapa? Karena dia sudah di jumper dari IO0 ke ground. Nah, kalau di jumper ini dia jadi apa? Pas boot jadi apa? Upload mode. Sama halnya saat pas kita colok pertama itu kita pencet ini nih. Kita pencet switchnya ini, kita colok USB, dia jadi upload mode. Udah selesai. Kita buka serial monitor. Nah, ini masih yang tadi, kita clear aja dulu. Terus kita cabut ininya, jumpernya ini. Kalau enggak di reset dia balik lagi. Dia nggak booting. Oke, ini kita pencet reset button, pencet. Brownout detector was trigger. Nah, ini dia brownout, dia kurang voltase. Dia nggak bakal nyampe itu nongol URL-nya untuk diakses. Oke, berarti kalau kita pakai USB TTL ini jangan pakai 3 volt saat sudah selesai. Nah, gimana caranya? Kita balikin lagi ke 5 volt. Ini kita cabut, kita jumper. Jangan kita colok dulu. Kenapa? Ini 5 volt, pinnya ke 3 volt, kebakar ntar. Ini kita pindahin ke 5 volt yang sini. Jadi positifnya ke 5 volt, baru kita colok. Tinggal kita pencet reset. Sekarang kita reset. Oke, jalan. Tinggal kita buka URL-nya. Nah, ini patah-patah kan? Nah, gimana caranya? Kita pakai external power supply. Nah, ini saya pakai ada power bank, kita pakai aja. Coba kita tes biar kita tahu power consumption-nya berapa. Caranya gimana? Ini kita cabut aja nih. 5 volt dari USB-nya kita cabut. Kita kasih power supply. Dicampur ini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting nggak 5 voltnya kita cabut dari USB, tapi groundnya tetap. Kenapa? Soalnya kita masih mau akses serial monitor kan, kecuali kita nggak mau pakai serial monitor ya nggak apa-apa. Oke, ini yang positif 5 volt, 5 voltnya mana? 5 volt di sini, ground sebelahnya. Ini udah, kita lihat di sini, wah biar kelihatan. 5 volt, 200. Ini 0, ya. Jadi kalau 0,2 ampere berarti 200 mA. Ini 270 mA. Besar. Ini bisa kita enter. Mana gambarnya ngumpet? Tuh, gede. Tuh 500 mA gede. Ini cukup besar. Jadi permasalahan yang umum saat kita program SP32CAM itu ada 3. Yang pertama nggak bisa connect. Kenapa? Karena SP boardnya belum kita aktifin sebagai upload mode. Yang kedua, brownout. Brownout itu dikala kita powering up pakai 3,3 volt, kita bisa tulis, bisa burn, bisa upload sketchnya ke SP32CAM. Tapi saat kita tekan reset button setelah selesai, kita tekan boot up, voltasenya kurang, 3,3 volt kurang buat si SP32CAM. Nah, yang ketiga adalah dia jalan, kita pakai 5 volt dari USB to TTL ini, jalan, kita buka serial monitor, kebuka dapat URL-nya. Tapi saat kita panggil pakai web browser, gambarnya suka patah-patah atau nggak stabil. Itu gara-gara ampernya kurang nih. Kita lihat nih, ini 300 mA, 300 sekian. Jadi power supply-nya pastiin ya 1 ampere lah. Makanya saya lebih suka pakai baterai gini, karena ini baterai, kalau pengen tahu, ini power bank adjustable, saya bikin sendiri, videonya ada. Ini outputnya bisa 1 ampere, jadi cukup lah buat ini ya. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat supaya pemirsa nggak ngadepin hal yang sama saat programming SP32CAM. Jadi tahu, oh masalahnya itu. Jadi nggak perlu panik. Kita baca aja errornya apa, lakuin apa yang sudah kita demoin hari ini. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.